Wah, jangan-jangan ini Pak Prabowo bisa membatalkan PPN 12%. Ya memang, apalagi kalau kita lihat banyak yang keberatan ya, termasuk UMKM dan bahkan juga masyarakat khususnya juga menolak PPN 12%. Yang sekiranya dampak dengan kenaikan PPN 12% itu bisa apa saja ya, termasuk kebutuhan bahan pokok lainnya pasti juga akan terkerek naik ketika Pak Prabowo tetap melaksanakan PPN 12% pada tahun 2025. Nah memang bahkan juga banyak setidaknya masyarakat yang menolak PPN 12% ini. Nah, apakah ketika Pak Prabowo mendengar keluh kesah dari masyarakat terkait kenaikan PPN 12%, akankah dibatalkan? Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, memang Gerindra itu menyebut Pak Prabowo sudah mendengarkan kritik soal PPN 12% dan bakal ambil sikap. Nah, ya memang kurang lebih 1 minggu lah PPN ini akan naik. Pada tanggal 1 Januari mendatang 2025 tepatnya, PPN akan dipastikan naik 12%. Bahkan sampai saat ini pun banyak loh barang-barang yang sudah naik. Ya seperti pada saat lalu ada roti naik 1.000. Itu juga sangat mengejutkan, padahal PPN 12% belum naik tetapi sudah barang-barang mengalami kenaikan. Ini juga harus diantisipasi oleh Pak Prabowo Subianto. Dan menurut saya apa yang dilakukan Pak Prabowo ini menurut saya bisa menakutkan. Wah, kira-kira siapa yang takut ketika Pak Prabowo membatalkan PPN 12%? Pastinya yang akan maju pada kontestasi Pilpres 2029 pastinya. Dan pastinya dengan dibatalkannya PPN 12% ini, masyarakat pastinya akan memuji Pak Prabowo setinggi langit. Wah, Pak Prabowo tegas, tidak bisa disetir dan lain sebagainya. Karena Pak Prabowo juga baru saja dilantik menjadi presiden dan bahkan juga baru 3 bulan. Seharusnya kebijakan-kebijakannya itu yang pro dengan masyarakat lah. Menurut saya dibatalkan dulu lah, minimal ya 2 tahun, 3 tahun lah setelah ekonomi masyarakat Indonesia membaik. Sekiranya daya beli masyarakat sudah membaik, barulah digas. 12% tidak masalah menurut saya. Dan menurut saya, feeling saya sih akan dibatalkan oleh Pak Prabowo Subianto ya. Nah, kalau kita lihat dari sini juga, dari Deddy Sitorus, bahkan pada saat lalu rame setidaknya lukisan yang dibredel lah, dan akhirnya juga dibatalkan. Dan bahkan dari PDIP juga menyebut itu bukan dari Pak Prabowo Subianto. Lantas siapa kalau bukan dari Pak Prabowo Subianto? Nah, bahkan dikomentari oleh Triwul, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkap dalang dari aksi bredel pameran lukisan seniman Yosuprapto bukan dari Presiden Prabowo. Lantas siapa ya? Saya minta Pak Fadlison jangan melempar kotoran ini kepada pemerintah yang sekarang, kepada Pak Prabowo, sehingga kesannya Pak Prabowo lah yang meminta memberanguskan ini, kata Deddy. Nah, saya ingin sampaikan kepada Pak Fadlison, ketika mereka kalah pemilu 2014, dia bikin puisi yang menyerang, menghina Pak Jokowi. Adakah dibredel? Adakah dibatasi? Enggak, lanjutnya. Meski tak menyebut nama, Deddy Sitorus sempat menyinggung sosok mantan presiden. Jadi yang meminta bredel-membredel itu menurut saya adalah mantan presiden dan para komparadornya. Nggak ada, saya nggak percaya bahwa ini permintaan Pak Prabowo. Ini pasti pemerintahan mereka yang tersinggung. Siapa yang tersinggung silahkan diartikan sendiri, ujar Deddy. Wah, siapa kira-kira ya? Fadlison kan cupu, bahkan dikomentari oleh Wagiman di 212 ya. Fadlison sebut pameran lukisan Yosuprapto tak sesuai tema ketahanan pangan. Takut sama Prabowo, terus berperilaku kayak anak kecil ngajak temen ngeroyok. Ya seperti itulah. Kalau kita lihat dari sini, bahkan dari PDIP tidak percaya yang membredel itu adalah dari Pak Prabowo, tidak percaya. Kira-kira siapa ya? Nah, bisa saja Pak Prabowo setidaknya mendengarkan keluh kesah dari masyarakat tentang kenaikan PPN 12% dan akhirnya mengambil sikap dibatalkan PPN 12%. Dan pastinya, wow, pastinya masyarakat akan senang sekali menyambut dibatalkannya PPN 12%. Bayangkan ya, Pak Prabowo belum genap menjabat 100 hari kerja, tetapi tiba-tiba PPN naik 12%. Menurut saya ini adalah jebakan Batman. Kalau PPN 12% ini terus-menerus ditolak oleh masyarakat, wah, kemungkinan elektabilitas Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 pasti tidak segemilang dari kompetitor-kompetitor lainnya. Apalagi kalau kita lihat Gibran Rakabuming Raka juga akan maju setidaknya pada Pilpres 2029, konon katanya sih. Nah, dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani memastikan Presiden Prabowo mendengarkan
kritik dan masukan terkait rencana penetapan pajak pertambahan nilai 12%. Menurut dia, kritik dan masukan serta keberatan yang disampaikan publik akan menjadi pertimbangan Prabowo dalam mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut. Pak Prabowo memahami keberatan-keberatan tersebut dan nanti akan waktunya beliau akan mengumumkan itu semua. Apa saja poin-poin yang harus diambil untuk dilakukan penaikan, ujar Muzani pada wartawan pada 23 Desember. Dalam kesempatan itu Muzani mengingatkan bahwa aturan soal kenaikan PPN 12% adalah produk yang disepakati oleh partai di DPR RI dan pemerintah pada 2021. Ketika itu, kata Muzani, eksekutif dan legislatif mencari cara untuk meningkatkan pendapatan negara telah terdampak COVID-19. Pada 2021 ketika undang-undangnya dibahas, situasinya ketika itu sedang COVID-19. Negara saat itu sedang kondisi tidak memiliki kemampuan untuk memiliki penerimaan, kata Muzani. Nah, semoga sajalah saat ini kan ekonomi masih belum stabil ya, dan bahkan daya beli melemah, turun, tetapi ada kenaikan PPN dan pastinya juga akan memberatkan lah setidaknya masyarakat, terutama golongan menengah ya, pasti akan terdampak soal kenaikan PPN 12%. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini juga ya, 1 pekan jelang PPN 12% berlaku masih bisa dibatalkan Prabowo ya. Menurut saya Pak Prabowo pasti bisa lah untuk membatalkan PPN 12% ya menjadi 10% atau bahkan 8%. Masyarakat, ekonom, dan berbagai pihak mendesak pemerintah khususnya Presiden Prabowo untuk membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% yang akan efektif berlaku kurang lebih dari 1 pekan per 1 Januari 2025. Direktur Kebijakan Publik Media Wahyudi Askar melihat kebijakan yang dinilai sembrono ini hanyalah menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan tekanan terhadap masyarakat menengah bawah. Pemerintah masih punya waktu sekitar 1 minggu lagi untuk membatalkan kenaikan PPN 12% ini. Itu hanya terjadi jika pemerintah dan DPR sama-sama berpikir teknokratik, non-politik elektoral jangka pendek dan mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha dan masyarakat kecil, ujarnya dalam keterangan resmi dikutip pada tanggal 23 Desember. Ya, semoga sajalah Pak Prabowo ini mendengarkan keluh kesah dari masyarakatnya ya untuk membatalkan PPN 12% ini. Kalau Pak Prabowo lolos dari jebakan PPN 12% ini, pastinya Pak Prabowo juga akan dihantarlah pada pemilihan presiden 2029 dan pastinya juga elektabilitasnya akan naiklah seiring dengan Pak Prabowo setiap kebijakan-kebijakan pro dengan masyarakat. Bayangkan saat ini ekonomi lagi belum stabil, daya beli menurun dan penuh dengan ketidakpastian, tiba-tiba PPN naik. Otomatislah PPN naik akan memberatkan bagi masyarakat kelas menengah dan juga kelas menengah bawah. Ya, semoga sajalah Pak Prabowo mendengar keluh kesah dari masyarakat dan segera membatalkan PPN 12%. Ya, untung-untung menjadi 10% ya.